Halo sahabat Tani, salam jaga Tani. Perkenalkan saya Sabila Zuriski dari PDP Alam Sejahtera. Jadi kalau PDP Alam Sejahtera itu sebenarnya adalah itu suatu branding lah atau nama dari peternakan kami. Jadi peternakan kami ini peternakan domba kambing, dan untuk PDP Alam Sejahtera ini untuk lebih fokus lah, unsur lebih fokusnya di domba Garut atau domba hias. Jadi kalau untuk teman-teman kita sih banyak yang tertarik ya, apalagi tanya-tanya tentang usaha di bidang peternakan, karena kan kebetulan saya juga usaha berada di bidang peternakan. Nah jadi teman-teman juga banyak yang penasaran, kok udah bisa melakukan kegiatan peternakan padahal kita masih sarjana, belum pasca sarjana. Jadi mereka banyak yang tertarik sehingga pada mau terjun. Karena kalau apa yang menjadi mindset saya, kalau kita gini, mungkin semua orang pada punya cita-cita, terus banyak punya planning A, B, C, D gitu. Dan kalau yang dalam pikiran saya, kalau kita punya sesuatu tuh jangan cuman hanya dalam pikiran, kita harus eksekusi. Jadi kayak jangan sampai ide kita tuh hanya dalam pikiran. Nah, emang perlu keberanian gitu buat terjun, tapi ya semua itu udah pasti ada resikonya. Kalau kita nggak berarti kalau kita mulai siap gagal ya udah gitu aja kita menggunakan. Tapi kalau kita nggak ini sama sekali, kita nggak tahu hasilnya sama sekali kayak gimana. Langkah awal untuk kita mulai itu sebenarnya bukan modal, tapi niat dan keberanian gitu. Mungkin kalau kita, tentunya materi ya, modal tuh nggak cuma uang gitu. Modal tuh kita perlunya ada materi, lebih memahami tentang apa yang mau kita lakukan gitu, persiapannya. Karena menurut saya tuh bukan jangan pernah berpikir kayak ini kalau nanti kita gagal gimana, kalau nanti kita nggak berhasil gimana. Kalau kita kayak gitu ya nggak akan pernah terjadi. Karena kita mau mandi aja kadang, kalau nanti kita di kamar mandi kepleset juga nggak ada yang tahu. Tapi itu semuanya gimana nanti. Kita harus bisa mengupgrade diri kita, mempersiapkan diri kita untuk worst case, untuk case-case yang lain. Pokoknya gimana nanti, jangan nanti gimana. Kalau kita berpikir nanti gimana, nggak ada satupun kegiatan yang nggak punya resiko gitu. Kalau kita kebanyakan nanti gimana, nggak akan pernah berjalan. Jadi mungkin bukan ini ya, sedikit jadi quotes mungkin ya buat saya tuh yang menjadi penyemangat saya ya tadi. Mau ngejalin apapun bukan nanti gimana, tapi gimana nanti. Kalau dari saya sih itu. Bener. Jadi sebenarnya kehebatan dari si domba ini itu pintar beradaptasi dengan tambahan bantuan dari peternaknya sendiri. Jadi kan sebenarnya kita mau dimanapun ya sahabat tani ya, kita mau beternak domba Garut, karena di sini unsurnya domba Garut ya. Kita mau ternak domba Garut dimanapun itu bisa. Mau di tempat panas, buat tempat dingin segala macam, karena sudah adanya teknologi untuk bisa mensiasatinya. Misalkan kayak kita mungkin di Tangerang di daerah yang panas, dan menurut orang-orang biasanya domba Garut ya karena di Garutnya adem atau dingin gitu nggak bakal cocok nih. Jadi untuk kendala-kendala seperti itu bisa kita lakukan seperti ketika bulunya sudah mulai lebat, kita bisa melakukan pencukuran. Kenapa kita lakukan pencukuran? Jadi kan fungsi dari bulu domba mungkin untuk menghangatkan juga, selain untuk keindahan tubuh, untuk menghangatkan dia juga. Nah, ketika kita cukur, karena di sini daerahnya sudah hangat gitu ya, berarti mereka sudah tidak membutuhkan bulu untuk menghangatkan diri lagi. Mungkin kayak gitu aja sih. Kita sebagai petani atau peternak milenial nih, kita harus cerdas untuk mengakali semua problematika yang bakal ada. Karena ya tadi kondisi kedepannya gimana nggak ada yang tahu ya, kita gimana nanti, dan kita pun harus siap untuk mengakali mencari solusi atas permasalahan itu, karena permasalahan nggak bakal pernah selesai. Untuk kondisi kandang tentunya gitu kita harus perhatiin kayak si kandang ini nyaman atau enggak buat si ternaknya. Nah, kalau saya belajar dari dosen saya, emang kita diajarin cara harus menggunakan bangunan yang seperti apa, cara pembangunan. Mungkin nanti kalian untuk sahabat tani yang tertarik bisa lebih dalam mempelajari. Bukan materinya ada kok pasti di YouTube, di Google atau di jurnal udah pasti ada materinya. Dari suhu segala macam udah pasti ada. Cuman kalau yang saya tahu dari dosen saya, sedikit tips ketika kita mau mencari kenyamanan dari si peternak, si ternak ini ya, kenyamanannya gimana? Sebenarnya gampang sahabat tani. Tipsnya itu
ketika kita nyaman berada di wilayah kandang atau di sedekat ternak ini, mungkin bisa dipastikan ternak juga nyaman. Tapi ketika kita nggak nyaman, berarti kita analogikan bahwa ternak juga nggak nyaman.